Jadi perlu adanya perluasan dari hidup produk yang merujuk pada strategi perusahaan untuk memperpanjang umur produk mereka dengan cara memperkenalkan produk baru ke pasar atau meningkatkan nilai produk yang ada. Terdapat 5 tahap dalam daur hidup produk, yaitu adalah pengenalan, pertumbuhan, kematangan, penurunan, dan penghapusan. Yang pertama adalah perluasan di dalam daur hidup produk. Yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika kita ingin mempertahankan volume penjualan kita? Kita bisa melakukan inovasi produk. Perusahaan dapat mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang ada dengan menambahkan fitur atau kegunaan baru. Itu terjadi di produk-produk elektronik, TV, HP, dan lain sebagainya. Itu kan kenapa kok banyak orang itu yang masih memilih iPhone. Padahal notabene dalam tanda kutip itu adalah produk yang mahal. Karena pengembangannya itu begitu luar biasa. Kecepatan, desain, kenyamanan dari user, dan sebagainya itu pun difikirkan oleh perusahaan. Itu yang pertama adalah melakukan inovasi produk. Yang kedua adalah melakukan pemasaran ulang. Perusahaan dapat memperkenalkan produk mereka ke pasar baru dengan menargetkan konsumen yang berbeda atau dengan mengubah pesan pemasaran mereka. Contohnya Coca-Cola dan Pepsi itu kan dari produk yang sama sebenarnya. Tapi kenapa kok masih banyak orang yang mengkonsumsinya? Karena mereka membuat seolah-olah itu menjadi saingan. Membuat itu menjadi sebuah saingan. Maka mereka akan lebih bisa bertahan dibandingkan ketika tidak ada saingannya. Sama halnya ketika ada Indomaret dan Alfamart di satu daerah, itu pun bukan karena mereka saingan terus perang di sana, tidak. Tapi mereka membuat seolah-olah itu adalah berbeda. Sehingga apa yang berimbas, pesaing yang kecil-kecil itu akan lama-kelamaan akan tumbang. Karena seperti itu. Nah, perusahaan pun juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi memberikan label yang berbeda, itu pun juga bisa dilakukan. Adanya Pepsodent, Ciptaden, Ritaden, dan lain sebagainya, itu pun juga salah satu yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pemasaran ulang. Berikutnya yang ketiga adalah ekspansi geografis. Perusahaan dapat memperluas penjualan produk mereka ke pasar baru di seluruh dunia dengan memperluas jaringan distribusi mereka. Ini merupakan hal yang umum, bahwasanya ketika semakin banyak orang yang mengetahui produk kita, maka kemungkinan untuk beli itu akan lebih besar. Berikutnya adalah pengalihan merek. Perusahaan dapat memindahkan merek produk mereka ke segmen yang berbeda dalam pasar yang sama atau ke pasar yang sama di negara lain. Jadi pasarnya ya tadi kita membuat produk yang sama persis tapi dengan merek yang berbeda, itu pun juga sudah berbeda. Atau pasar yang sama di negara yang lain. Nah, ini salah satu hal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Atau dengan aliansi strategis. Perusahaan dapat membentuk kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk memperluas jangkauan produk mereka dan meningkatkan visibilitas merek mereka. Contohnya KFC dan Coca-Cola, atau dengan Pepsi. Itu pun juga mereka melakukan kerjasama.
di mana mereka menyediakan produk tersebut di gerai mereka. Jadi era saat ini itu bukan era persaingan, tetapi adalah kolaborasi. Kenapa terjadi yang namanya aliansi strategi seperti ini? Kalau dipikir-pikir itu seperti ini. KFC itu butuh minuman. Ketika mereka membuat produksi minuman sendiri, membuat minuman cola sendiri, itu membutuhkan proses produksi yang panjang. Tetapi ini nih sudah ada merek yang sudah terkenal. Kita tinggal menaruh saja atau menyediakan produk tersebut di gerai kita. Itu kan dua hal yang sudah menguntungkan sebenarnya. KFC tidak repot-repot untuk produksi sendiri, Coca-Cola juga terbantu dengan volume penjualan yang membuat mereka menjadi lebih laris lagi. Berikutnya adalah pengalihan kepemilikan. Ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi perusahaan dapat menjual atau mengalihkan produk mereka kepada perusahaan lain yang memiliki pengalaman dan sumber daya yang lebih besar dalam pasar tertentu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang diambil alih bukan karena perusahaan tersebut tidak laku, tetapi laku. Tapi biar menjadi lebih besar lagi, itu diserahkan atau dijual ke perusahaan lain yang lebih expert mengelola perusahaan tersebut. Jadi jual beli perusahaan itu sudah bukan rahasia umum di kalangan investor atau perusahaan. Maka tidak asing ketika teman-teman contohnya ada perusahaan yang bermerek yang bagus, nah ternyata dijual di perusahaan lain, itu sebenarnya sudah hal yang umum. Itu untuk memperluas daur hidup produk. Berikutnya adalah tahap perkembangan perusahaan transnasional. Jadi ada 5 hal yang menjadi titik fokus perusahaan, pengembangan perusahaan. Mulai dari perusahaan domestik, perusahaan internasional, multinasional, global, dan juga transnasional. Jadi kalau perusahaan domestik itu kan pengembangannya memang di dalam negeri saja. Tapi kalau perusahaan internasional itu lebih ke tahap memulai ekspansi internasional melalui ekspor atau impor. Biasanya perusahaan hanya fokus pada satu pasar atau negara tertentu. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang memang produksi kegiatan dan sebagainya itu di dalam negeri, tetapi untuk penjualannya di luar negeri. Tetapi ketika pertimbangannya itu semakin besar, maksudnya permintaan ternyata contohnya kita punya produk di Indonesia, ternyata di Singapura itu permintaannya besar, maka kita perlu melakukan ekspansi lagi dengan tahap multinasional. Pada tahap ini perusahaan memiliki beberapa operasi di beberapa negara. Setiap operasi tersebut dapat dikelola secara independen meskipun masih ada koordinasi dengan pusat perusahaan. Jadi ini kita bisa kerjasama dengan penduduk lokal atau penduduk setempat, sehingga apa? Mereka bisa membuka nih cabang kita, tetapi kita juga harus mengawasinya. Itu adalah perusahaan multinasional. Lalu ketika itu berkembang, maka kita masuk ke tahap global. Pada tahap ini perusahaan mengintegrasikan semua operasi di seluruh dunia. Perusahaan beroperasi dengan strategi global dan memiliki sistem manajemen terpusat. Kalau awal tadi kan dilakukan oleh penduduk setempat, tapi diawasi oleh perusahaan. Kalau yang tahap global itu semua aktivitas itu dikendalikan oleh
kantor pusat. Setelah itu, maka muncul yang namanya tahap transnasional. Pada tahap ini, perusahaan memiliki operasi yang sangat terintegrasi secara global. Perusahaan memiliki operasi di banyak negara dan terus mengembangkan strategi bisnis yang baru untuk meningkatkan keuntungannya. Kalau di global itu sistemnya sama, diterapkan di beberapa negara. Tapi kalau transnasional ini lebih ke untuk semuanya itu dikendalikan oleh perusahaan, tapi untuk prosesnya itu bisa dimodifikasi di negara-negara lain. Jadi contohnya strategi di dalam negeri itu A. Nah, di negara lain itu bisa A plus, A1, A2, dan lain sebagainya. Tapi koordinasinya tetap A itu. Tapi boleh dikembangkan atau disesuaikan dengan negara lain. Perkembangan perusahaan transnasional memerlukan manajemen yang efektif dan sistem manajemen yang terintegrasi. Untuk memastikan kesuksesan di setiap tahap memiliki tantangan dan peluang yang unik, dan perusahaan harus dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis global. Jadi teman-teman ketika punya perusahaan itu jangan terburu-buru untuk melakukan ekspansi. Kita lihat dulu kesiapan dari tim kita, dari perusahaan kita. Apakah benar-benar itu akan bisa survive di negara lain. Karena bisa jadi ada produk itu yang laris di dalam negeri, tapi kalau dikembangkan di luar negeri itu kurang laku. Itu pun juga ada. Ataupun sebaliknya, di dalam negeri kurang laku, dan ternyata di luar negeri itu lebih laku. Nah, itu pun juga ada bisnisnya seperti itu. Nah, persyaratan untuk keberhasilan pemasaran global itu ada 3 hal yang penting, yaitu adalah pengetahuan tentang pasar dan lingkungan pemasaran, pengetahuan mengenali produk formal, teknologinya dan manfaat intinya, pengetahuan mengenai fungsi dan disiplin pemasaran. Jadi kita perlu memahami, untuk menuju keberhasilan dari pemasaran, kita perlu memahami pasar dan juga lingkungannya. Bagaimana pasar yang ada, peluang-peluang pasar yang ada, bagaimana keadaan pasarnya, bagaimana lingkungan pemasarannya, lalu kita kombinasikan dengan teknologi dan kita kembangkan pemasaran kita sendiri. Jadi ciri-ciri dari rencana global itu harus mempunyai standar terdesentralisasi dan interaktif. Ya. Jadi di dalam perencanaan itu tentunya kita perlu memikirkan banyak hal. Ya. Perlu memikirkan banyak hal. Tentunya mulai dari persiapan perusahaan itu sendiri. Ya. Ketika perusahaan sudah siap, kita lihat pasarnya, apakah pasarnya ada di negara tersebut, bagaimana keadaan politiknya, bagaimana sosial budayanya, bagaimana peraturan pemerintahannya, itu pun perlu dilihat. Apakah mendukung perusahaan untuk berkembang atau membuka cabang di negara tersebut. Jadi poinnya adalah segala sesuatu itu butuh direncanakan. Jadi ketika kita tidak merencanakan sesuatu hal, maka kita sudah merencanakan hal tersebut untuk gagal. Maka penting sekali perencanaan di setiap kegiatan, baik kegiatan pemasaran ataupun kegiatan yang lain. Istilahnya adalah ketika kita punya peta untuk menuju ke satu tujuan, itu akan lebih mudah daripada kita yang penting jalan. Yang penting jalan, pokoknya jalan dulu, buka aja dulu. Bagus, tetapi itu akan muter-muter. Tapi kalau kita sudah punya petanya, sudah punya petunjuknya, sudah punya perencanaannya, itu akan lebih cepat nyampainya dan lebih efektif dan efisien.